Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik adik-adik yang Bapak cintai dan banggakan, kembali lagi bersama Bapak di mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai tata cara sholat berjamaah dan juga sholat makmum masbuk. Oke, jadi Bapak nanti akan menampilkan sebuah video ya, anak-anak sedang melakukan ataupun melaksanakan persiapan sholat berjamaah seperti itu ya. Jadi nanti apa saja yang harus dipersiapkan ketika sholat berjamaah, seperti apa tata caranya. Nanti Bapak akan tampilkan sebuah video, yaitu praktek daripada sholat berjamaah gitu. Walaupun sholat berjamaah ini videonya itu lebih ke potongan-potongannya gitu ya, tidak secara utuh sholat berjamaah. Oke, tata cara yang pertama adalah iqomah terlebih dahulu. Adik-adik bisa lihat di video yang ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Video tadi memperlihatkan seorang anak kecil sedang iqomah atau sedang qomat gitu ya. Selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika sudah iqomah? Yang harus dilakukan adalah meluruskan dan merapatkan barisan, sehingga kaki antara satu jemaah dengan jemaah yang lain itu saling menempel, seperti video berikut ini. Nah, itu tadi merupakan video yang menjelaskan tentang tata cara meluruskan dan merapatkan saf gitu ya. Jadi kaki satu jamaah dengan jamaah yang lain itu saling menempel. Meluruskan dan merapatkan saf, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan niat kita. Niat bagi seorang makmum itu berbeda dengan niat seorang imam. Kalau seorang imam, niatnya, contoh kita sholat maghrib, usolli fardol maghribi thalatha raka'atim mustaqbil kiblati imaman lillahi ta'ala. Kalau misalkan seorang makmum, usolli fardol maghribi thalatha raka'atim mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi ada perbedaan ya, yang tadi yang imam itu imaman lillahi ta'ala. Kalau yang makmum, ma'muman lillahi ta'ala. Yang perlu diingat dan diperhatikan, ketika niat itu ada yang dijaharkan, ada yang diucapkan, ada juga yang di dalam hati. Dan niat yang termasuk rukun dalam sholat adalah niat yang ada dalam hati. Jadi adik-adik semua, ketika takbiratul ihram, Allah. Nah, ketika Allah mengucapkan takbir, maka adik-adik harus berniat dalam hati. Niatnya seperti apa? Bisa arti daripada niat yang usolli tadi, bisa juga lafaz usollinya. Jadi ketika takbir Allah, niatkan dalam hati, usolli fardol maghribi thalatha raka'atin mustaqbil kiblati ma'muman jika makmum, kalau imam, imaman lillahi ta'ala. Itu dalam hati, itu yang termasuk rukun dalam sholat. Kalau misalkan sebelum takbir dijaharkan, diucapkan dengan suara yang cukup keras, nah itu termasuk sunnah dalam sholat. Akan tetapi yang rukun, yang wajib, niat itu adanya dalam hati. Karena jika misalkan tidak niat dalam hati ketika takbir, maka tidak sah sholatnya. Setelah itu, setelah kita mempersiapkan niat ya, tadi dibedakan antara niat seorang yang makmum dengan sholat seorang imam gitu ya. Nah, selanjutnya yang harus diperhatikan adalah gerakan sholat. Jangan sampai seorang makmum itu mendahului seorang imam. Jadi harus imam dulu yang merubah gerakan, baru diikuti oleh jamaahnya, oleh makmumnya. Contohnya misalkan di video ini. Allahu Akbar, Allah.
Nah, di video tadi terlihat seorang imam takbir Allahu Akbar lalu ruku. Nah, setelah itu makmumnya baru mengikuti Allahu Akbar, ruku juga. Nah, itu yang dimaksud dengan mengikuti gerakan imam. Jangan sampai makmumnya duluan, imamnya belakangan. Jangan sampai. Karena itu tidak sah seperti itu. Nah, adik-adik, ada juga yang harus diperhatikan, yaitu bagi seorang imam. Seorang imam itu disunnahkan gitu ya, untuk menjaharkan ataupun mengeraskan suara ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek. Pada saat kapan? Pada saat 2 rakaat pertama di sholat maghrib, 2 rakaat pertama di sholat isya, dan 2 rakaat di sholat subuh. Seorang imam itu disunnahkan untuk apa? Untuk menjaharkan surat Al-Fatihah dan juga surat-surat pendek. Ya, itu sunnah bagi seorang imam. Juga seorang imam diharuskan menjaharkan takbiratul ihram, takbir intiqal gitu ya. Takbir intiqal itu takbir seperti Allahu Akbar mau ruku. Nah, itu kan takbir. Lalu sami Allahu liman hamidah. Nah, itidalnya juga sama, dikeraskan suara tasmi'nya, sami'allahu liman hamidah, lalu Allahu Akbar. Nah, bagi seorang imam itu dijaharkan, tapi bagi seorang makmum tidak, cukup mengikuti gerakannya saja. Dan yang terakhir, dalam sholat berjamaah nanti setelah salam gitu ya, itu bisa zikir berjamaah, bisa juga zikir sendiri-sendiri. Itu tergantung kepada imam sholatnya. Ada imam sholat yang mengajak jamaahnya, makmumnya untuk berzikir bersama, tapi ada juga seorang imam yang tidak mengajak makmumnya untuk berzikir bersama, jadi sendiri-sendiri. Nah, itu tadi adik-adik tata cara sholat berjamaah yang singkat dan insya Allah padat gitu ya. Semoga adik-adik semua bisa memahami apa yang disampaikan dalam video ini. Dan apabila ada pertanyaan ataupun hal yang belum jelas terkait tata cara sholat berjamaah, bisa adik-adik tanyakan di kolom komentar, ataupun adik-adik bisa sampaikan di forum diskusi di Google Classroom. Baik, setelah tadi kita membahas mengenai tata cara sholat berjamaah, sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai sholat makmum masbuk. Nah, oke, baik. Sekarang Bapak akan menjelaskan mengenai makmum masbuk. Apa itu makmum masbuk? Jadi makmum masbuk ini adalah seorang makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah, ataupun sempat membaca surat Al-Fatihah tetapi tidak sempurna, tidak sampai ayat yang ke-7, misalkan sampai ayat ke-5 ataupun ayat ke-4. Nah, makmum masbuk ini lawannya adalah makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu kebalikannya dari makmum masbuk. Jadi kalau makmum masbuk tadi tidak sempat membaca surat Al-Fatihah gitu ya. Tapi kalau makmum muwafiq itu adalah seorang makmum yang mengikuti seluruh rangkaian sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai ke salam. Makmum masbuk ini setidaknya ada 3 ilustrasi gitu ya, yang mana 2 diantaranya tidak mengharuskan bangkit lagi ketika imam salam. Jadi ketika imam salam, kita juga ikut salam makmumnya yang masbuk tadi. Tapi ada 1 ilustrasi yang mana ketika imam itu salam, selesai sholatnya, nah, seorang makmum masbuk ini harus bangkit lagi dari duduknya dan menambah rakaat sholatnya. Jadi setidaknya ada 3 ilustrasi. Nah, selanjutnya kita akan menuju pada ilustrasi yang pertama, yaitu ketika seorang yang masbuk ikut sholat berjamaah, akan tetapi dia belum sempat untuk menyelesaikan surat Al-Fatihahnya. Pada ilustrasi yang pertama ini, seorang makmum masbuk masih dikatakan sempurna mengikuti sholatnya, sehingga ketika imam salam, maka dia tidak perlu bangkit lagi dari duduknya. Contohnya adalah seperti video ini.
Allahu Akbar. Nah, di video tadi kita sudah melihat ada seorang makmum masbuk yang tidak sempat menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihahnya karena imamnya sudah keburu ruku. Yang harus dilakukan oleh seorang makmum masbuk tadi adalah itu ruku, mengikuti imam. Walaupun bacaan Al-Fatihahnya baru sampai Maliki Yaumiddin misalkan. Nah, maka pada saat itu seorang makmum masbuk harus mengikuti imamnya. Apabila imamnya ruku, maka ikut ruku. Dan pada ilustrasi yang pertama ini, seorang makmum masbuk tadi misalkan ikutnya di rokaat yang pertama. Sehingga ketika imam salam di rokaat yang keempat, seorang makmum masbuk tadi tidak perlu bangkit lagi dari salamnya. Sehingga masih terhitung sempurna gitu ya. Masih terhitung 4 rokaat gitu. Sempurna sholatnya. Selanjutnya adalah ilustrasi yang kedua. Kita simak video ini terlebih dahulu. Nah, di video tadi, di video yang kedua, terlihat seorang makmum masbuk tadi mengikuti sholat sekelompok orang ya, mengikuti sholat berjamaah ketika imamnya sudah ruku. Maka yang harus dilakukan adalah makmum tadi takbiratul ihram terlebih dahulu, Allahu Akbar, lalu jangan langsung ruku, tetapi sedekapkan tangan terlebih dahulu di antara dada dan pusar gitu ya, seperti biasanya sholat. Lalu baca surat Al-Fatihah 1 ayat saja ataupun 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru ikut ruku. Allahu Akbar. Nah, maka itu masih terhitung 1 rakaat. Sehingga ketika misalkan seorang makmum masbuk tadi ikut pada rakaat yang pertama, nah seorang makmum masbuk tadi tidak perlu bangkit lagi dari duduknya ketika imam salam. Nah, jadi kedua ilustrasi tadi menggambarkan seorang makmum itu sempurna mengikuti sholatnya gitu ya, tidak perlu bangkit lagi dari salam. Nah, selanjutnya adalah ilustrasi yang ketiga. Di ilustrasi yang ketiga ini beda halnya dengan ilustrasi yang ke-1 dan kedua. Yang mana di ilustrasi yang ketiga ini mengharuskan seorang makmum masbuk menambah rokaatnya setelah imam salam. Kita simak dulu videonya. Oke, jadi tadi setelah kita menyimak videonya, terlihat seorang makmum masbuk tadi itu ikut sholat berjamaah ketika seorang imam itu sudah sujud. Maka seorang makmum masbuk ini tidak perlu baca Al-Fatihah, ruku dan itidal, tapi langsung saja sujud mengikuti imam. Akan tetapi nanti di akhir ketika imam salam, seorang makmum masbuk ini harus menambah rokaatnya. Jadi kalau misalkan seorang imam itu sudah sujud pada rokaat pertama, lalu datang seorang makmum yang masbuk dan langsung sujud, maka seorang makmum masbuk tadi harus menambah 1 rokaat untuk menyempurnakan sholatnya. Kalau misalkan sujudnya pada rokaat yang kedua, imamnya sujud dalam rokaat kedua, maka seorang makmum masbuk tadi itu harus menambah 2 rokaat untuk apa? Untuk menyempurnakan sholatnya. Baru setelah nambah 2 rokaat ataupun nambah 1 rokaat sesuai tadi ya, dia mengikutinya pada rokaat berapa, baru dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Nah, jadi adik-adik itu tadi merupakan ilustrasi bagi seseorang yang makmum masbuk. Jadi adik-adik tidak usah bingung lagi ketika misalkan ada seorang imam yang misalkan masih ruku gitu ya. Imamnya masih ruku, lalu teman-teman ataupun adik-adik ikut sholat berjamaah. Adik-adik tinggal takbiratul ihram, sedekapkan tangan, lalu baca Al-Fatihah 1 ayat 2 ayat dan langsung ikuti ruku. Maka itu sudah dapat 1 rakaat. Itu. Jadi tidak perlu menambah rakaat lagi kalau misalkan ikutnya di rakaat yang pertama.
Tapi kalau ikutnya di rakaat yang kedua, ya maka harus menambah 1 rakaat lagi. Itu tadi penjelasan mengenai sholat makmum masbuk. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi di video kali ini tadi kita sudah membahas tata cara sholat berjamaah dan juga tata cara sholat makmum masbuk. Sehingga kedepannya adik-adik tidak bingung lagi kalau misalkan imamnya ketika sudah sujud apakah harus ikut sujud atau bagaimana. Jadi ikut saja sujud kalau misalkan imamnya sudah sujud, tapi nanti nambah lagi rokaatnya gitu. Jadi intinya seperti ini, ketika misalkan adik-adik ikut jamaah pada rokaat kedua, maka harus menambah berapa rokaat? 1 rokaat. Kalau ikut pada rokaat yang keempat, Al-Fatihahnya masih dapat, bisa baca Al-Fatihah pada rokaat yang keempat, maka cukup menambah 3 rokaat. Tapi kalau misalkan seorang imamnya sudah sujud dan sujudnya itu pada rokaat keempat, maka ketika imam salam, kita harus menambah 4 rokaat. Gitu ya. Dan 4 rokaat ini sama seperti halnya kita sholat isya misalkan gitu ya, sholat isya. Lalu kita ikut sholat berjamaah, imamnya sudah sujud. Sujudnya itu pada rokaat yang terakhir, rokaat yang keempat. Maka kita menambah 4 rokaat gitu ya. Seperti kita sholat isya biasanya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Khususnya untuk laki-laki gitu ya. Karena laki-laki ini yang disunnahkan gitu ya, di fardu kifayahkan nih tadi yang mengatakan ya, sunnah muakkad bagi seorang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya yang sholat 5 waktu gitu. Jadi untuk yang siswa laki-laki harus hendaknya diperhatikan gitu ya video ini. Kalaupun ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan lewat forum diskusi di GCR. Terima kasih atas perhatiannya untuk adik-adik yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.